Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryani Lestari dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang hukum Islam. Yang pertama yaitu pengertian dari hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan atau amaliyah yang dilakukan oleh seluruh umat muslim. Jadi, dapat dikatakan bahwa hukum Islam merupakan satu-satunya hukum yang diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Baik itu hukum yang berkaitan dengan kepercayaan maupun perbuatan seluruh umat muslim yang hukum tersebut sudah jelas ditetapkan dalam sumber-sumber hukum Islam. Salah satunya adalah Al-Quran. Syariah dan fikih merupakan dua hal yang berkaitan dengan hukum Islam, di mana syariah merupakan aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia lainnya, maupun manusia dengan alam semesta atau lingkungannya. Yang kedua adalah fikih. Fikih merupakan kata yang berasal dari faqaha yang berarti paham atau mengerti. Fikih merupakan kumpulan pemahaman sistematis terhadap peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dapat disimpulkan bahwa syariah dan fikih merupakan istilah lain dari hukum Islam yang pada intinya membahas hal yang sama, yaitu tentang peraturan-peraturan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hukum-hukum dalam Islam. Ada beberapa hukum yang termasuk ke dalam hukum-hukum Islam. Yang pertama yaitu wajib atau fardu. Wajib atau fardu adalah hukum Islam yang menjelaskan bahwa jika mengerjakan suatu perbuatan akan mendapatkan pahala, tetapi jika tidak dikerjakan akan mendapatkan dosa dan siksaan. Wajib atau fardu dibagi menjadi dua bagian, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Wajib atau fardu dibagi menjadi dua bagian, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Yang pertama adalah fardu ain atau kewajiban perorangan. Fardu ain adalah suatu hukum wajib Islam yang menjelaskan bahwa mengerjakan sesuatu yang diwajibkan oleh agama harus dikerjakan sendiri dan tidak boleh diwakili orang-orang lain. Contohnya, sholat fardu, puasa, dan lain-lain. Yang kedua adalah fardu kifayah, yang berarti kewajiban yang diberikan kepada seluruh umat manusia, terutama umat muslim di seluruh dunia. Yang artinya bahwa jika mengerjakan suatu perbuatan tidak harus dilakukan oleh semua orang dan bisa saja diwakilkan. Contohnya adalah azan. Azan adalah suatu panggilan wajib bagi umat muslim agar menjalankan sholat. Tetapi tidak harus semua orang mengerjakan atau mengumandangkan azan. Jika salah satu orang dalam, yang kedua adalah sunnah. Sunnah adalah satu hukum Islam yang menjelaskan bahwa jika mengerjakan suatu perbuatan akan mendapatkan pahala, tetapi jika tidak dikerjakan tidak mendapat hukuman maupun siksaan atau suatu perbuatan yang dianjurkan untuk dikerjakan. Karena biasanya sunnah berkaitan dengan hal-hal yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Akan sangat beruntung bagi orang yang mengikuti sunnah Rasulullah. Sunnah dibagi menjadi dua bagian juga, yaitu sunnah muakkad dan sunnah ghairu muakkad. Sunnah muakkad adalah sunnah yang dikerjakan untuk melengkapi dan menyempurnakan ibadah fardu atau wajib. Contohnya, sholat sunnah fajar. Yang kedua yaitu sunnah ghairu muakkad, yakni sunnah yang menjelaskan mengerjakan ibadah tidak terlalu ditekatkan untuk dikerjakan. Misalnya, sholat sunnah 2 rakaat sebelum mengerjakan sholat maghrib. Tetapi, lebih baik jika kita tidak merasakannya atau mengerjakannya. Contoh dari ini adalah mencicipi makanan saat sedang berpuasa. Hal ini bertujuan agar hidangan yang akan dihidangkan untuk berbuka puasa memiliki rasa yang pas. Sekalipun hukum mencicipi makanan ini makruh, tetapi memiliki batasan seperti tidak boleh tertelan dan hanya boleh dirasakan oleh Haram adalah hukum Islam yang menjelaskan bahwa jika mengerjakan suatu perbuatan akan mendapatkan dosa dan siksaan, tetapi jika kita tidak mengerjakannya akan mendapatkan pahala.
Dan haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah yang sudah tentu ada kemudaratannya. Dan juga tertulis jelas dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya adalah bermain judi, minum minuman keras, korupsi, berzina, dan lain-lain. Selanjutnya, makruh. Makruh adalah salah satu hukum Islam yang menjelaskan bahwa jika merasakan atau melakukan suatu perbuatan tidak akan mendapatkan dosa, dan jika dikerjakan juga tidak mendapatkan dosa, tetapi akan lebih baik jika tidak dirasakan atau dikerjakan. Contoh dalam hal ini adalah sebuah keperluan agar hidangan yang dihidangkan untuk berbuka puasa kita harus mencicipinya terlebih dahulu. Sekalipun hukum mencicipi makanan ini makruh, tetapi memiliki batasan seperti tidak boleh tertelan dan hanya boleh dirasakan sampai lidah. Hal ini bertujuan untuk keperluan hidangan yang akan disajikan untuk berbuka. Mubah adalah suatu hukum Islam yang menjelaskan bahwa suatu perbuatan diperbolehkan oleh agama, baik itu untuk mengerjakan maupun meninggalkannya. Contohnya berolahraga, berbisnis, dan masih banyak lagi. Adapun ciri-ciri hukum Islam di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, merupakan suatu hukum yang ada di dalam bagian Al-Quran dan bersumber pada Al-Quran. 2. Memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman, akidah, dan akhlak. Ketiga, memiliki dua kata kunci atau istilah, yakni syariah dan fikih. Keempat, terdiri dari dua bidang yang penting dan utama, yakni ibadah dan muamalah. Kelima, lebih mendahulukan kewajiban daripada hak, amal, dan pahala. Yang keenam, memiliki struktur yang berlapis. Tujuan hukum Islam dilihat dari dua segi, yang itu pertama dari segi pembuat hukum dan dari segi menjalani hukum kita sebagai manusia. Yang pertama, pembuat hukum. Pembuat hukum Islam yaitu Allah SWT dan Rasul-Nya. Hukum Islam memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang tak kunjung habis, yang diantaranya terdapat segala jenis kebutuhan, baik itu kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Dari segi menjalani hukum, manusia yang menjalani hukum dari Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera dengan cara memahami dan memilih apa saja hal-hal yang baik atau bermanfaat untuk kehidupannya sendiri maupun kehidupan orang lain, dan membuang atau menolak hal-hal yang membawa keburukan atau kemudaratan untuk kehidupannya. Saya Yadila, di sini akan menjelaskan tentang hak asasi manusia dalam Islam. Sebelumnya, haruslah kita pahami apakah yang dimaksud dengan hak asasi manusia itu sendiri. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia yang kita kenal saat ini merupakan HAM yang dikembangkan dan lahir di Barat. HAM ini dikatakan pertama kali muncul dengan adanya Magna Carta di Inggris yang dilanjutkan dengan Bill of Rights, the American Declarations of Independence, the French Declarations, the Four Freedom, yang sampai akhirnya disepakati oleh PBB dengan nama Declarations of Human Rights yang sampai saat ini digunakan hampir di seluruh negara yang ada di dunia, termasuk Indonesia. Namun sebenarnya Islam sudah mengenal tentang hak asasi manusia jauh sebelum PBB mengesahkannya bersama berbagai negara yang ada di dunia. Islam sudah menuangkan hak asasi manusia baik dalam Al-Quran, As-Sunnah, maupun nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW. Perbedaan antara kedua HAM ini adalah jika Eropa mengembangkan HAM sebagai bentuk penghargaan manusia sebagai sentral kehidupan, maka Islam berbeda. Islam tidak hanya memfokuskan tentang hak asasi manusia untuk manusia secara
pribadi, namun Islam juga mementingkan kemaslahatan umat atau dampak yang diberikan bagi kebaikan umat manusia. Islam juga dianggap sebagai agama yang pertama kali mengesahkan hak asasi manusia. Hal ini dibuktikan dengan adanya Piagam Madinah pada tahun 622 Masehi. Piagam ini berisi tentang perjanjian antar suku-suku yang ada di sana untuk meredakan konflik. Selain itu, Rasulullah SAW juga memberikan peraturan-peraturan, batasan, serta hak dan kewajiban bagi setiap orang yang ada di sana. Hal ini ditujukan untuk menciptakan keadilan serta menimbulkan ketentraman. Kemudian, pada tahun 632 Masehi, Rasulullah SAW bersama banyak suku lainnya juga melakukan sebuah deklarasi yang diberi nama Deklarasi Arafah. Dikatakan bahwa Deklarasi Arafah inilah dokumen khusus pertama tentang penghormatan hak asasi manusia. Karena dalam dokumen ini sudah berisi secara khusus apa saja hak dan kewajiban bayi, anak muda, bahkan orang-orang dewasa. Kemudian, pada tahun 1997, ulama-ulama dan banyak intelektual lainnya berkumpul di Abu Dhabi untuk mendiskusikan tentang hak asasi manusia. Mengapa demikian? Karena dengan hegemoni Barat, di mana HAM yang disahkan oleh PBB dijadikan patokan tentang hak asasi manusia itu sendiri, sehingga banyak umat Muslim yang tidak menyadari bahwa Islam sebenarnya memiliki hak asasi manusia yang jauh lebih kuat dan jauh lebih terpercaya dibanding hak asasi manusia dari PBB tersebut. Pertemuan dan diskusi ini menghasilkan sebuah deklarasi yang dinamakan dengan Islamic Universal Declarations of Human Rights. Kemudian, pertemuan inilah yang menghasilkan sebuah dokumen yang diberi nama Islamic Universal Declarations of Human Rights. Jadi, sebenarnya Islam sendiri sudah memiliki hak asasi manusia yang sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW sampai berkumpulnya ulama-ulama. Saya, Soipa Tri Anggraini, akan menjelaskan beberapa hak asasi manusia yang sudah disahkan PBB dan memang sudah ada dalam Islam. Yang pertama, hak untuk hidup. Hak seseorang untuk hidup adalah hak yang dijunjung oleh Islam dan harus diperlakukan hati-hati seperti yang tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 32, surah Al-An'am ayat 151, dan surat An-Nahl ayat 58-59. Kedua, hak atas penghormatan. Sebagaimana yang telah ada dalam surat An-Nisa ayat 86 yang artinya, dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu sepadan dengannya. Sungguh Allah memperhitungkan segala sesuatu. Yang ketiga, hak atas keadilan. Al-Quran telah menjelaskan adanya hak mendapat keadilan dan hak untuk menegakkan keadilan seperti dalam surat Al-Hujurat ayat 9, Asy-Syura ayat 40, An-Nahl ayat 90, dan lain-lain. Yang keempat, hak atas kemerdekaan. Hak kemerdekaan ini adalah hak manusia untuk dari belenggu perbudakan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat Al-Balad ayat 11-13 yang artinya, tetapi ia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kamu apa jalan yang mendaki lagi sukar itu? Yaitu melepaskan budak dari perbudakan. Bahkan dalam konteks bernegara pun, penjajahan tidak diperkenankan, terlebih ia menyiksa, memeras, sampai membunuh manusia lainnya. Yang kelima, hak kebebasan beragama. Al-Quran tidak hanya memuliakan orang Islam, tetapi mereka juga non-Islam dimuliakan dengan cara dibebaskan untuk memeluk agama lain, asalkan tidak menyerang umat Islam. Yang keenam, hak atas perlindungan dari fitnah, ejekan, penistaan, dan sebagainya, seperti yang tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 217, yang berarti fitnah itu lebih besar dari melakukan pembunuhan. Sehingga fitnah adalah hal yang dilarang sesama manusia yang mendapatkan ganjaran di sisi Allah sebagai balasan perbuatannya. Surat Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik
dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran atau mengandung ejekan. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk yang sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah ya orang yang zalim. Yang ketujuh, hak memperoleh pengetahuan. Dalam surat Al-Zumar ayat 9 yang artinya, apakah kamu hai orang-orang yang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu dalam malam dengan sujud dan berdiri, sedangkan ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Hal ini juga didukung dengan hadis yang disampaikan Rasulullah. Belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua, dan hormatilah guru-gurumu, serta berlaku sebaiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. Hadis riwayat Tabrani. Kedelapan, hak tanpa ada diskriminasi. Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan tanpa pembedaan apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, opini politik, asal kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran, atau status lainnya. Dalam surat Al-Hujarat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal, sehingga seharusnya perbedaan dijadikan sebuah rahmat, bukan sebagai perbedaan untuk menghina satu sama lain. Yang kesembilan, bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan. Tidak seorang pun akan mengalami penyiksaan atau perlakuan hukum yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Dalam Islam, perilaku ini dikategorikan sebagai perlakuan yang keji, sesuai dengan surah An-Nahl ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Kesepuluh, hak menikah dan berkeluarga. Setiap orang dewasa memiliki hak untuk menikah dan memiliki keluarga jika mereka mau. Pria dan wanita memiliki hak yang sama ketika mereka menikah dan ketika mereka dipisahkan, sesuai dengan surah An-Nisa ayat 51 yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya. Dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan perihalalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. 11. Hak bebas berekspresi. Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hak ini termasuk kebebasan untuk menahan pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan ide melalui media apa saja dan tanpa batasan apapun. Rasulullah bahkan sangat menerima pendapat orang lain. Jika itu pun belum cocok, maka harus menolak dengan cara halus. Sehingga terkadang yang diperlukan adalah kesadaran bagaimana kebebasan tidak mutlak dan memiliki batasan tertentu. 12. Hak untuk majelis umum. Kita semua berhak untuk bertemu teman-teman kita dan bekerja bersama dengan damai untuk membela hak-hak kita. Tak ada kebebasan seseorang untuk memaksa hak orang lain yang mengikutinya dalam pertemuan tertentu atau melarang seseorang dalam hal tersebut selama ia melanggar peraturan tertentu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku adalah Ar-Rahman. Aku menciptakan rahim dan aku mengambilnya dari namaku. Siapa yang menyambungnya, niscaya aku akan menjaga haknya, dan siapa yang memutuskannya, niscaya aku akan memutus darinya." Hadis riwayat Ahmad. Yang ke-13, hak jaminan sosial. Setiap orang sebagai anggota masyarakat memiliki hak atas jaminan sosial dan berhak atas realisasi melalui upaya nasional dan kerjasama internasional dan sesuai dengan organisasi dan sumber daya masing-masing. Bahkan pada zaman kekhalifahan Abu Bakar, beliau sangat merasa bersalah dan gagal dalam memimpin ketika ada seorang perempuan yang bahkan memasak batu karena anak-anaknya
karena anak-anaknya kelaparan dan tidak bisa menyediakan bahan makanan. Padahal beliau telah memimpin dengan pencapaian yang tinggi dalam kesejahteraan, namun tetap merasa bahwa satu umat yang kelaparan perlu diperhatikan. Sehingga di zaman ini, jaminan sosial banyak diberikan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ke-14, hak untuk bekerja dan sebagai pekerja. Setiap orang dewasa memiliki hak untuk melakukan pekerjaan dengan upah yang adil untuk pekerjaan mereka dan untuk bergabung dengan serikat pekerja. Yang terakhir, tanggung jawab. Setiap orang memiliki tugas untuk komunitas di mana saja pengembangan kepribadiannya yang bebas. Dalam melaksanakan hak-hak dan kebebasannya, setiap manusia harus tunduk hanya pada batasan-batasan seperti yang ditentukan oleh hukum semata-mata untuk tujuan mengamankan pengakuan karena menghormati hak dan kebebasan orang lain. Jika ia melakukan sesuatu hal, maka sudah menjadi kewajibannya untuk mempertanggungjawabkannya dengan segala konsekuensinya. Dari penjelasan tersebut, Islam sangat menjunjung hak secara personal, termasuk dalam hak privasi, perlakuan yang sama di mata hukum, mendapat perlindungan kebebasan dari penangkapan yang sewenang-wenang dalam audiensi publik, berekspresi, bergerak, dan memiliki properti. Yang menjadikan nama Islam sebagai agama yang tidak menjalankan HAM ialah hukuman dalam Islam yang dianggap tidak manusiawi seperti hukum rajam dan hukum cambuk. Namun, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa HAM dalam Islam jauh lebih luas dibandingkan HAM yang dikenalkan Barat. Islam melakukan hukum demikian karena penghargaan terhadap kehidupan dalam masyarakat luas. Tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang mendapat hukum demikian bisa merusak moralitas dan karakter umat secara luas, sehingga hukumannya perlu untuk memberikan gambaran sakit dan pedihnya siksaan. Saya Nadia Aulia Ganisa di sini akan menjelaskan HAM dalam perspektif Islam di Al-Quran. Dalam Islam, menurut Abu Al-Ala Al-Maududi, ada dua konsep tentang hak. Pertama, hak manusia atau hukuk al-insan al-daruriyah. Kedua, hak Allah atau hukuk Allah. Kedua jenis hak tersebut tidak bisa dipisahkan. Dan hal inilah yang membedakan antara konsep HAM menurut Islam dan HAM menurut perspektif Barat. Dilihat dari tingkatannya, ada 3 bentuk hak asasi manusia dalam Islam. Pertama, hak daruri atau hak dasar. Sesuatu dianggap dasar apabila hak tersebut dilanggar. Bukan hanya membuat manusia sengsara, tetapi juga kehilangan eksistensinya. Sebagai contoh, bila hak hidup seseorang dilanggar, maka berarti orang itu mati. Yang kedua, hak sekunder, yakni hak-hak yang bila tidak dipenuhi akan berakibat pada kehilangannya hak-hak elementer. Misalnya, hak seseorang untuk memperoleh sandang pangan yang layak, maka akan mengakibatkan hilangnya hak hidup. Ketiga, hak tersier, yakni hak yang tingkatannya lebih rendah dari hak primer dan sekunder. Secara prinsip, HAM dalam Islam mengacu pada al-hukuk al-insaniyah fi al-Islam atau hak-hak asasi manusia dalam Islam. Konsep ini mengandung 5 hal pokok yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i yang harus dijaga oleh setiap individu. Pokok pertama yaitu menjaga agama atau hifz al-din, yaitu alasan di mana diwajibkannya seorang manusia berperang dan berjihad jika ditujukan untuk para musuh atau tujuan senada. Nah, dari pengertian ini kita dapat memahami 2 hal, yaitu yang pertama, Islam menjaga hak dan kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Artinya, setiap pemeluk Islam berhak atas agama dan mazhabnya dan tidak ada paksaan untuk mengikuti atau meninggalkannya. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 256 dan Quran Surah Yunus ayat 99. Hal yang kedua yaitu Islam juga menjaga tempat-tempat peribadatan baik milik muslim maupun non-muslim, menjaga kehormatan syiar mereka. Bahkan Islam memperbolehkan berperang karena hanya untuk menjaga kebebasan beribadah.
dijelaskan dalam Quran surah Al-Hajj ayat 39 sampai 40. Nah, dari pemaparan ini dapat dijelaskan bahwa Islam sangat menghargai toleransi dengan menerapkan bahwa orang-orang kafir zimmi di negara Islam ada dalam tanggungan negara sama seperti Muslim. Namun, toleransi di sini hanya sebatas pada bidang muamalah, bukan pada ubudiyah. Dijelaskan dalam Quran surah Al-Kafirun dari ayat 1 sampai 6. Pokok kedua yaitu menjaga jiwa atau biasa disebut hifz al-nafs, yaitu alasan diwajibkannya hukum kisyah yang didasarkan pada Quran surah Al-Baqarah ayat 178 sampai 179, diantaranya menjaga kemuliaan dan kebebasannya. Islam sangat menghormati jiwa manusia karena sebenarnya hanya Allah lah yang memberi seseorang kehidupan dan Allah pula yang mematikannya. Hal ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Mulk ayat 2 dan Al-Isra ayat 33. Dalam konteks ini harus dibedakan antara pembunuhan dan kematian. Pembunuhan berarti merusak struktur tubuh yang menyebabkan keluarnya ruh pada tubuh yang sehat dengan menggunakan senjata tajam atau tembakan peluru atau yang lainnya. Sedangkan kematian adalah keluarnya ruh dari tubuh yang sehat dan hanya Allah yang mematikannya. Nah, dari definisi tersebut dapat dibedakan bahwa pembunuhan ada unsur merusak atau menghancurkan sebelum ruh keluar dari jasad. Sedangkan kematian yaitu ruh keluar dari jasad dalam kondisi tubuh yang sempurna atau sehat. Nah, terhadap keadaan ini, Islam membedakan sengaja dan tidak sengaja yang keterangannya ada dalam kitab-kitab fiqh. Pokok ketiga yaitu menjaga akal atau biasa disebut hifz al-aql, yaitu alasan diharamkannya semua benda yang memabukkan atau narkotika atau sejenisnya. Akal adalah sumber hikmah atau pengetahuan, cahaya muara hati, sinar hidayah, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akalnya, manusia bisa menjalankan perannya sebagai khalifah fi al-ard. Dan dengan akalnya pula, manusia bisa menjadi berbeda dengan makhluk lainnya di alam bumi ini. Dengan akalnya pula, Allah memuliakan manusia dari makhluk lainnya. Hal ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 70. Oleh karena itu, Islam sangat menjaga dan melindungi akal dan memberikan sanksi berupa had atas pelanggaran yang bisa merusak akal, seperti minum, yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Nisa ayat 43 dan Al-Ma'idah ayat 90. Dan benda-benda yang lain menurut adat kebiasaan yang menyebabkan hilangnya akal. Dalam hal ini selain untuk kebutuhan medis. Jadi, selain alasan medis, tidak boleh. Karena itu akan menyebabkan kehilangan akal. Pokok keempat, yaitu menjaga harta atau biasa disebut dengan hifz al-mal. Yaitu alasan pemotongan tangan untuk para pencuri dan diharamkannya riba dan suap menyuap, atau memakan harta orang lain dengan cara batil lainnya. Harta merupakan salah satu inti kebutuhan dalam kehidupan manusia, di mana manusia tidak bisa dipisahkan dengannya. Nah, hal ini juga dijelaskan dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 46. Adapun cara mendapatkan harta adalah dengan bekerja atau dengan mewaris. Karena itu, Islam melarang mendapatkan harta dengan cara-cara yang batil. Nah, hal ini juga dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 188, Al-Nisa ayat 29, Al-Baqarah ayat 275 sampai 276, dan juga Al-Baqarah ayat 278 sampai 280. Islam secara tegas melarang mencuri sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 38. Pokok kelima
yaitu menjaga keturunan atau biasa disebut dengan hifz al-nas, yaitu alasan diharamkannya zina dan kasdaf. Dalam hal ini, Islam sangat menganjurkan pernikahan terhadap mereka yang dianggap dan merasa sudah mampu untuk melakukannya, untuk menjaga keturunan, harta, dan kehormatan. Perhatian Islam ini untuk mengukuhkan aturan, perbaikan, ketenangan, dan mengayomi serta memberikan jaminan dalam kehidupan. Hal ini didasarkan pada peraturan yang bijaksana. Jadi buat kalian yang sudah mampu untuk menikah, boleh nikah buat menjaga keturunan. Nah, kelima pokok dasar inilah yang harus dijaga oleh setiap umat Islam, supaya menghasilkan tatanan kehidupan yang lebih manusiawi, berdasarkan atas penghormatan individu atas individu yang lainnya. Individu dengan masyarakat, masyarakat dengan negara, dan komunitas agama dengan komunitas agama lainnya. Mungkin ini saja dari kelompok kami. Kami ucapkan mohon maaf atas kekurangan yang kami sampaikan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.